Sebelumnya kalian tahu nggak kalau tubuh anak atau balita itu rentan terhadap bakteri dan penyakit. Hal itu bisa datang dari berbagai tempat dan kondisi. Namun jangan khawatir karena di dalam tubuh terdapat sistem pertahanan tubuh untuk menyerang penyakit. Supaya pertahanan tubuh bayi kuat, maka bayi sebaiknya diberikan imunisasi. Lalu apakah yang dimaksud dengan sistem pertahanan tubuh? Dan bagaimana sistem pertahanan tubuh bekerja? Oke, kita langsung bahas ya. Jadi, komponen pertahanan tubuh itu ada dua macam, yaitu antigen dan antibodi. Yang pertama, kita akan membahas antigen atau disebut juga dengan imunogen. Nah, berbagai organisme atau substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dinamakan dengan antigen. Antigen dapat berupa bakteri, virus, fungi, protozoa, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, racun, dan lain-lain. Apabila antigen masuk ke dalam tubuh, secara otomatis tubuh meningkatkan sistem pertahanannya. Caranya dengan memproduksi suatu zat sejenis protein atau polisakarida yang dinamakan antibodi. Jenis antigen ada 3 macam, yaitu heteroantigen, merupakan antigen yang berasal dari spesies lain. 2. Isoantigen merupakan antigen dari spesies sama tetapi struktur genetiknya berbeda. Yang terakhir, autoantigen merupakan antigen yang berasal dari tubuh itu sendiri dan menyebabkan pembentukan antibodi tubuh juga. Selanjutnya yang kedua, antibodi atau disebut juga dengan imunoglobulin. Antibodi adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Jenis-jenis antibodi yaitu IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. Antibodi memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Opsonin, antibodi yang bersifat merangsang serangan leukosit terhadap antigen atau kuman. Lisin, antibodi yang bersifat menghancurkan atau menguraikan antigen. Precipitin, antibodi yang bersifat mengendapkan antigen. Antitoksin, antibodi yang dapat menawarkan racun. Agglutinin, antibodi yang bersifat mengumpulkan antigen, agglutinogen, dan kuman. Mekanisme pertahanan tubuh itu ada 2 macam, yaitu ada yang non-spesifik dan ada yang spesifik. Yang pertama kita akan bahas mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik. Di sini dibagi juga ada beberapa macam. Yang pertama, pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. 1. Pertahanan fisik dilakukan oleh kulit dan membran mukosa. 2. Pertahanan mekanisme dilakukan oleh rambut, hidung, dan silia. 3. Pertahanan kimiawi dilakukan oleh sekret yang dihasilkan kulit dan membran mukosa. 4. Pertahanan biologis dilakukan oleh populasi bakteri tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. Kemudian yang kedua, respon peradangan atau disebut dengan inflamasi. Peradangan merupakan reaksi tubuh terhadap agen yang merugikan. Respon peradangan dapat dikenali dari rasa sakit, kulit lebam, dan demam. Tanda-tanda pokok yang menunjukkan terjadinya inflamasi yaitu kemerahan, panas, dan nyeri, dan membengkak. Selanjutnya, 3. Fagositosis, yaitu merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit
dengan jalan mencerna atau memakan mikroorganisme atau partikel asing yang masuk ke tubuh. Kemudian yang terakhir, 4. Protein antimikroba. Berfungsi melindungi tubuh melalui penyerangan mikroba langsung atau menghambat produksinya. Protein antimikroba terdapat di air mata, saliva, dan mukosa. Protein antimikroba lainnya yaitu interferon yang berfungsi bagi sel di sekitarnya dalam menghambat reproduksi virus. Selanjutnya, mekanisme pertahanan tubuh spesifik. Mekanisme pertahanan tubuh spesifik bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sel limfosit yang berperan dalam pertahanan tubuh spesifik adalah sel limfosit B dan sel limfosit T. Nah, yang pertama, limfosit B. Limfosit merupakan bagian dari sel darah putih atau leukosit. Limfosit B berbentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang dan ketika sudah matang akan menyebar di seluruh tubuh. Limfosit B memiliki reseptor yang bisa ditempeli antigen. Apabila ada antigen yang menempel di reseptor, hal tersebut akan merangsang limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma. Sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Satu jenis antibodi hanya menyerang satu jenis antigen saja. Selanjutnya, yang kedua, limfosit T. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Nah, kelenjar timus merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Respon kekebalan tubuh ada dua macam, yaitu kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Kekebalan humoral melibatkan aktivitas sel B dan produksi antibodi yang beredar di dalam plasma darah dan limfa. Antibodi yang beredar sebagai respon humoral bekerja melawan bakteri, virus, dan toksin yang ada di dalam cairan tubuh. Sedangkan kekebalan seluler melibatkan sel-sel yang bereaksi langsung terhadap sel-sel asing atau jaringan yang terinfeksi. Kekebalan ini merupakan kekebalan yang ditunjang oleh sel T.